welcome back to English Now YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini yang menonton di rumah? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Dan aku juga mau tanya dulu nih sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, gimana proses belajar bahasa Inggrisnya? Aku yakin tentu masih lanjut ya, soalnya teman-teman hari ini ngeklik video ini karena juga pengen lanjutin nih belajar bahasa Inggris bareng-bareng di English Now. Nah, setelah 2 video kemarin, kita belajar tentang penggunaan for and since, dan juga sedikit ngebahas tentang tenses ya kemarin. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin kayaknya gampang gitu doang. Tapi sebenarnya banyak loh yang perlu kita ketahui tentang penggunaannya. Kita akan ngebahas tentang penggunaan the. Kayak gampang kan? Tapi sebenarnya menarik sekali untuk kita pelajari bareng-bareng. Oleh karena itu, langsung aja kita mulai belajar. Sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang bagaimana penggunaan the, mungkin kita kenalan dulu ya. Sebenarnya the ini apa sih gitu ya, biar kita nanti nggak bingung kesana-kesananya. Nah, jadi the merupakan salah satu dari article. Article ini adalah kata yang biasanya mengawali kata benda. Jadi ada di sebelum kata benda. Dan artikel ini fungsinya untuk menunjukkan apakah kata benda itu spesifik atau general. Nah, makanya jenis dari artikel ini ada 2. Yang pertama ada definite article, yang kedua ada indefinite article. Oke, kita bahas dulu yang definite article. Nah, jadi the ini termasuk ke dalam definite article. Nah, definite ini maksudnya kan tadi nih, artikel itu menunjukkan apa kata benda itu general atau spesifik. Nah, definite itu yang digunakan untuk menjelaskan kata benda yang spesifik. Jadi dia itu membatasi arti dari kata benda itu ke particular thing atau ke satu benda yang khusus, yang unik, jadi spesifik gitu ya. The ini digunakan dengan kata benda yang singular atau yang satu, kemudian plural, banyak, dan juga uncountable nouns. Jadi itu tentang definite article, dan the adalah termasuk ke yang definite atau yang menjelaskan kata benda yang merujuk ke kata benda yang spesifik, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di indefinite. Indefinite adalah kebalikan dari definite, of course. Kalau definite tadi menjelaskan atau merujuk ke kata benda yang spesifik, kalau indefinite ini merujuk ke kata benda yang unspecific. Jadi, dia hanya menjelaskan atau hanya memberikan meaning bahwa si kata benda itu adalah general idea. Dia itu kayak ya umum aja, tidak spesifik, atau kategori of a thing, kategori dari benda, daripada menjelaskan spesifik. Jadi intinya tidak spesifik seperti itu ya. Jadi umum. Kita lihat di sini yang termasuk unspecific, artikelnya adalah a dan an. Yang keduanya artinya sama ya, sebuah begitu. Tapi penggunaannya seperti apa? Nah, a dan an ini karena dia artinya adalah sebuah, satu, makanya dia hanya digunakan untuk menunjukkan atau digunakan dengan singular nouns, kata benda yang satu. Dan penggunaannya kita bisa lihat di sini, penggunaan a dan an ini karena dia artinya sebuah atau satu, makanya dia hanya digunakan dengan yang singular noun, dengan kata benda yang satu. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Kalau dia diawali dengan huruf vokal, maka dia menggunakan an. Tapi kalau dia diawali dengan huruf konsonan, maka dia menggunakan e. Tapi contohnya di sini ya, vowel misalnya di sini an orange, karena di sini o merupakan vokal, an orange. Dan kalau konsonan, kita di sini a book. Nah, b kan merupakan konsonan. Tapi ada pengecualian di sini, kalau misalnya untuk beberapa kata benda yang diawali dengan huruf yang sebenarnya mungkin di sini vokal ya, u. Tapi cara bacanya itu sebenarnya dia lebih ke huruf konsonan. Cara baca ini kan bukan university, bukan, tapi university, u. Jadi kesannya kayak huruf y. Y itu kan merupakan konsonan kan, makanya dia di sini bukan pakai n, tapi pakai e. Atau teman-teman juga bisa langsung memahaminya dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya dia diawali dengan huruf suara-suara yang vokal, seperti, jadi bukan lihat ke hurufnya, tapi melihat suaranya. Kalau suaranya dia vokal, a, i, u, e, o, maka dia pakai n. Tapi kalau dia suaranya konsonan, walaupun dia hurufnya vokal, tapi suaranya konsonan, maka dia pakai e. Itu terserah teman-teman mau memahami seperti apa. Yang penting sama gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama, are you going to the party this weekend? Dia pakai the. Nah, di kalimat ini kita tuh bisa paham kenapa dia pakai the di sini, karena misalnya ibaratnya aku nanya ke orang nih, aku nanya ke temen, are you going to the party this weekend? Nah, asumsinya adalah aku dan orang yang diajak bicara, teman aku tadi, sudah tahu pesta yang dimaksud tuh pesta yang mana. Misalnya kita udah tahu nih kalau di
weekend ini tuh bakal ada pesta yang diadain sama teman kita yang lain. Nah, kita udah tahu nih ketika aku ngomongin are you going to the party this weekend? Itu tuh sudah tahu merujuk ke pesta yang mana. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang kedua, are you going to a party this weekend? Apakah kamu pergi ke sebuah pesta weekend ini? Nah, kalau pakai di sini konteksnya kita belum tahu nih apakah emang ada pesta yang harus dihadiri. Jadi kita nggak tahu si party yang dirujuk ini adalah merujuknya ke pesta yang mana. Oke, contoh selanjutnya supaya kita lebih paham nih kapan kita pakai the dan juga atau an, lihat di sini. Jadi maksudnya gimana sih dia merujuk ke hal yang spesifik dan tidak spesifik itu seperti apa? Coba lihat di sini. Yang pertama contohnya kalimatnya I had a sandwich and an apple for lunch. Aku makan sebuah sandwich dan sebuah apel untuk makan siang. Nah, di kalimat ini sandwich dan juga apelnya tuh dia masih ya sandwich dan apple secara umum aja gitu ya. Udah ada sandwich dan juga apple yang umum begitu ya. Tapi di kalimat yang kedua kita lihat the sandwich wasn't very good but the apple was nice. Dia di sini berubah pakai the. Kenapa? Karena di kalimat ini, kalau ini kan dia tadi ya sandwich dan apple-nya masih umum. Dan dia baru emang pertama kali orang ini menjelaskan itu. Nah, kalau di kalimat kedua ini kenapa dia pakainya the? Karena kita udah tahu nih karena dia itu merujuk ke sandwich yang mana? Spesifik sandwich yang dia makan tadi siang. Dan juga di sini pakai the apple karena dia merujuk yang dia bilang apple-nya enak itu adalah apel yang dia makan waktu siang, waktu makan siang tadi. Jadi kayak gitu. Oke, sebelum kita bahas tadi ya penggunaan the itu kapan aja, aku mau kita coba latihan dulu nih. Kita udah tahu belum kapan kita pakai atau an dan kapan kita pakai the. Nah, sini ada 3 kalimat nih ngomongin tentang restoran. Coba kita lihat kalimat yang pertama. Can you recommend bla 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 good restaurant? Di sini pakai an atau the. Yang benar di kalimat ini kamu menggunakan so, jawaban nomor 1 adalah can you recommend a good restaurant? Kenapa? Karena di sini kita belum merujuk ke satu restoran yang memang spesifik gitu. Jadi dia cuma general aja sebuah restoran yang bagus kayak gitu. Dan juga karena dia konsonan huruf awalnya, maka pakainya Kemudian yang kedua, we had dinner in bla 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 very nice restaurant. Jawabannya ini apa? Kita makan malam di bla 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 restoran yang sangat bagus. Is it a atau the? Jawaban yang soal kedua ini masih a. We had dinner in a very nice restaurant. Karena dia di sini hanya menjelaskan sebuah restoran yang bagus, general idea, tidak spesifik. Dan juga karena awalannya konsonan. Sekarang kita lihat yang C. We had dinner in bla 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 best restaurant in town. Kita pakai a atau an atau the. Kita makan malam di restoran yang terbaik di kota ini. Jawaban yang soal ketiga ini menggunakan the. Karena di sini kita merujuk ke satu restoran yang terbaik, the best restaurant in town. Sangat spesifik. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kapan menggunakan the dalam sebuah kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang kapan menggunakan the dan kapan kita tidak pakai the. Jadi kita ulas sedikit kalau the itu digunakan untuk menjelaskan satu hal yang spesifik, kata benda spesifik. Nah, kita kan menamai banyak hal ya, benda-benda sekitar kita, orang juga ada namanya, tempat, dan sebagainya. Nah, jadi nama-nama yang dimaksud di sini yang diawali dengan the dan tidak ada itu maksudnya adalah nama-nama orang atau nama-nama tempat seperti nama-nama jalan, gunung, bangunan, negara, terus juga benua, danau, sungai, kota, pulau, dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus dulu ke kapan kita tidak menggunakan the untuk mengawali sebuah kata benda. Oke, kita fokus ke kapan kita jangan menggunakan the untuk mengawali sebuah kata benda. Yang pertama, kita jangan menggunakan the untuk mengawali names of people atau nama orang. Contohnya ada Helen, Taylor, atau misalnya Khadijah gitu. Khadijah aja, nggak usah pakai the Khadijah. Kemudian yang kedua, ketika kita menjelaskan most places, kebanyakan
nama-nama tempat seperti nama-nama benua, negara, pulau, kota, dan juga gunung tidak diawali dengan the. Contohnya di sini, Africa, benua Afrika. It's not the Africa. Japan, not the Japan. Cairo, not the Cairo. And Everest, not the Everest. Tambahan tentang gunung ya, atau danau. Biasanya kita menggunakan a mount atau lake sebelum nama gunung atau nama danau tanpa the, without the. Contohnya Mount Everest, Lake Toba. Bukan the Mount Everest, bukan the Lake Toba. Cukup Mount Everest dan Lake Toba. Kemudian kapan lagi kita jangan pakai the adalah ketika kita menjelaskan nama orangnya itu menggunakan Mr., Miss, Captain, or Doctor yang bisa ada di depannya ya. Jadi misalnya Mr. Johnson, tidak perlu pakai the Mr. Johnson, for example. And then Captain who, for example, don't have to use the. Ketika nama-nama orangnya diawali dengan Mr., Miss, Captain, atau Doctor. Kemudian, tidak perlu pakai the ketika menjelaskan sebuah tempat, misalnya, most city streets, roads, squares, or parks ya. Jadi kebanyakan nama-nama jalan atau misalnya nama-nama landmark atau tempat-tempat bangunan-bangunan kayak gitu atau taman-taman itu tidak menggunakan the di awalnya. Contohnya ini Abbey Road. Tidak perlu jalan Abbey Road. Gak tahu di mana ya itu. Coba cari tahu ya. Tidak perlu pakai the. Kemudian Times Square juga tidak perlu pakai the. Selanjutnya, kita jangan pakai the ketika kita menjelaskan names of many public buildings atau institution yang terdiri dari dua kata. Contohnya, Cambridge University. Nah, biasanya kata awalnya ini merupakan nama tempatnya ya, atau lokasi. Contohnya ini Cambridge University, Cambridge University, gak usah pakai the. Kemudian Buckingham Palace atau istana Buckingham. Kita tidak perlu pakai the, kayak gitu. Oke, sekarang kapan kita menggunakan the? Coba kita menggunakan the dengan nama-nama tempat, tapi dia ada kata republic, kingdom, atau states. Contohnya the United Kingdom. Baru kita pakai the di sini. The Dominican Republic. Ada republic, nah baru kita pakai the. Kemudian kita pakai the ketika menjelaskan tempat-tempat seperti oceans atau samudra, lautan, kemudian rivers, sungai, canals, dan juga desert. Nah, contohnya di sini the Sahara Desert, pakai the. Kemudian the Atlantic Ocean, pakai the di awalnya ya. Now, kapan lagi pakai the? Kita pakai the untuk nama-nama orang atau tempat yang plural atau jamak. Nah, contohnya orang nih, the Johnsons. Biasanya kan kalau orang luar negeri kayak gitu ya, menyebutkan nama keluarga atau sebuah keluarga, sebut aja the Johnsons. Isinya ada banyak orang di situ. Kemudian countries, gabungan negara ya, negara-negara yang banyak gitu. The Netherlands. Kemudian group of island, kumpulan dari pulau-pulau, the Bahamas. Mountain ranges atau pegunungan. Nah, contohnya the Andes. Kemudian kapan lagi kita harus pakai the? Coba kita tarik ke sini. Nah, selanjutnya kita pakai the ketika menjelaskan nama tempat juga. Tapi ini contohnya aja ya. Misalnya the north of Brazil. Ketika kita menjelaskan atau merujuk ke satu wilayah atau satu area utara di Brazil. Tapi ketika kita juga sama nih merujuk ke daerah utaranya Brazil tapi menggunakan northern instead of north, maka jangan menggunakan the di kalimat itu. Kemudian number 5 nih, kapan kita menggunakan the adalah ketika kita menjelaskan places, buildings, bangunan-bangunan. Contohnya yang pertama hotel, the Sheraton Hotel misalnya. Ini nggak sponsored ya. Iya, contoh aja the Sheraton Hotel. Kemudian cinemas, bioskop, the XX1. Kita pakai the di situ. Museum, contohnya the Geology Museum. Kita pakai the. Kemudian other buildings, contohnya yang pakai the adalah misalnya the Eiffel Tower. Nah, biasanya juga kita lihat di sini ya. Di sini kan kayak the Sheraton Hotel, the Geology Museum. Kadang-kadang kita juga meninggalkan atau tidak perlu menggunakan ini ya, hotel atau museumnya. Jadi bisa langsung aja the Sheraton or
the geology. Untuk merujuk ke tempat-tempat seperti itu. Selanjutnya, ini 2 lagi nih. Kapan kita harus pakai the adalah ketika merujuk ke newspapers, nama koran, atau nama organisasi. Contohnya, atau nama media-media broadcasting gitu ya. Contohnya The Al Jazeera misalnya, kayak gitu. Atau The United Nations. Selanjutnya yang terakhir, kapan kita harus pakai the adalah ketika nama-namanya biasanya ada kata biasanya kita pakai the. Contohnya, The Great Wall of China. Karena ada of, Great Wall of China, kita pakai the di awalannya. Dan selanjutnya, The University of Cambridge. Karena ada University of Cambridge, maka dia pakai the. Nah, kita balik lagi sedikit ke kapan kita tidak menggunakan the adalah tadi ya, ketika nama bendanya atau nama tempatnya itu ada 2 kata, dan kata awalnya itu berupa nama tempatnya ya. Di sini contohnya Cambridge University juga kan, tapi dia nggak pakai the. Jadi kalau Cambridge University, you do not use the. Tapi kalau University of Cambridge, baru kita menggunakan the. Kayak gitu. Gimana? Lumayan banyak ya, tapi ya pelan-pelan aja kita belajar bareng-bareng. Sekarang coba kita kerjakan latihan ini bersama-sama ya. Oke, nah sekarang saatnya kita berlatih nih ya. Ada 8 soal di sini yang kita akan coba jawab bareng-bareng. Dan karena tadi kan kita banyak ngomongin tempat-tempat ya. Ngomongin benua, ngomongin ocean, ngomongin negara, dan sebagainya. Nah, ini sekalian nih kita latihan ini sambil belajar tentang geografi ya. Jadi yang maksudnya ini quiz juga ya. Oke, kalian tahu nggak? Dan kalian boleh banget searching coba ya di internet. Kira-kira apa jawabannya atau nama tempatnya apa. Yang penting di sini latihannya adalah ketika menyebutkan nama tempat itu, apakah menggunakan the atau tidak. Seperti itu. Kita mulai dari yang nomor 1. What is the name of the sea between Africa and Europe? Apa nama laut antara Afrika, benua Afrika, dan juga benua Eropa? Can you guess? So, boleh searching ya. Oke. 3, 2, 1. Jawabannya ada atau enggak? Jawabannya adalah Laut Mediterania ya. Jadi Mediterranean Sea. Using the atau tidak? Pakai the. Jadi jawabannya adalah karena ini nama laut, maka dia pakai the. The Mediterranean. Kemudian yang kedua, what is the smallest continent in the world? Apa benua terkecil di dunia? Jawabannya adalah Australia. Pakai the atau tidak? Tidak pakai the. Jawabannya adalah Australia. Kemudian number 3. What is the name of the ocean between Africa and Australia? Nah tadi kan sea, sekarang ocean. Apa nama samudra antara Afrika dan Australia? Jawabannya adalah Samudra Hindia ya. Nah di sini pakai the atau tidak? Pakai the. Jadi jawabannya adalah the Indian Ocean. Like that. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Where is Argentina? Di manakah Argentina itu? Di benua apa? Dan tepatnya di mana di benua itu? Kita tahu ya, Argentina itu ada di Amerika. Tapi tepatnya ada di bagian mananya? Jawabannya adalah South America. Nah, pakai the atau tidak? Tidak pakai the. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi South America. Tidak perlu pakai the. Kemudian yang terakhir. Which river flows through London? Apa nama sungai yang mengalir di kota London? What is it? Kalian pernah ke Inggris nggak? Nggak bisa searching ya jawabannya. Jawabannya adalah Sungai Thames. Pakai the atau tidak ya? Karena nama sungai, so we use the Thames. Oke, nah sudah dulu nih quiz geografinya. Sekarang kita coba lihat ke sini. Ada 3 soal yang perlu kita jawab. Yang mana yang betul untuk melengkapi kalimat-kalimat ini? Pilihannya sudah aku garis bawahi.
Kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. I'd like to go to China and see, jawabannya Great Wall atau The Great Wall. Ini udah bakal kita bahas tadi. Jawabannya adalah The Great Wall. I'd like to go to China and see The Great Wall. Kemudian number 2. You should go to National Museum atau The National Museum. It's very interesting. Jawabannya apa? National Museum atau The National Museum? Jawabannya adalah The National Museum. Dan yang terakhir, number 4. Which newspaper do you want? Do you want Pikiran Rakyat atau The Pikiran Rakyat? Jawabannya adalah, tadi sudah dibahas ya, nama koran atau nama organisasi biasanya diawali dengan The. So, jawabannya The Pikiran Rakyat. Oke, itu dia teman-teman semua pembahasan kita tentang kapan menggunakan the untuk mengawali sebuah kata. Tadi juga di awal kita udah bahas bedanya the, dan juga an. Semoga dari video ini kamu jadi lebih paham nih gimana cara pakai the dalam sebuah kalimat. Itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!